Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang ya untuk kalian semua di SMA Martia Bakti. Perkenalkan, nama saya Cici Raherani. Di sini saya sebagai guru fisika kelas 10 IPA. Pada pembelajaran pertama kali kita akan membahas materi besaran, satuan, dan dimensi. Silahkan kalian simak baik-baik ya. Langsung kita mulai. Pertama, ada besaran. Besaran ini apa ya kira-kira? Di dalam fisika, besaran adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dapat diukur, dan dinyatakan dalam bentuk angka. Ada 3 yang harus diperhatikan nih berkaitan dengan besaran. Harus punya nilai, bisa diukur, dan dinyatakan dalam bentuk angka, barulah dikatakan besaran. Untuk di fisika sendiri, besaran dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada besaran pokok. Kalian bisa lihat ya di sini, besaran pokok adalah besaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu satuannya. Ada 7 besaran pokok yang harus kita semua tahu. Yang pertama di sini ada panjang, kemudian ada massa, ada waktu, ada suhu, ada kuat arus listrik, ada jumlah zat, kemudian yang terakhir ada intensitas cahaya. Jadi ada 7 besaran pokok yang harus kita semua ingat. Mereka semua ini satuannya sudah ditentukan. Kita cek satu persatu ya. Yang pertama panjang. Untuk satuan panjang yaitu meter. Perlu kalian ketahui di sini ada yang dinamakan satuan internasional atau disingkatnya SI ya. Satuan internasional ini satuan yang sudah dibakukan. Kalau panjang, satuan SI-nya adalah meter. Untuk alat ukur panjang, dia ada banyak nih. Pertama ada penggaris, kedua ada jangka sorong, jadi ini namanya jangka sorong ya. Terus ada mikrometer sekrup, seperti ini gambarnya. Dan juga ada meteran. Kalau kalian bisa lihat, di sini ada 4 macam. Masing-masing memiliki fungsinya. Kalau misalnya mau mengukur bangunan misalnya, kalau pakai penggaris, nggak mungkin dong karena terlalu banyak, terlalu besar. Otomatis pakainya meteran. Atau misalnya mau mengukur diameter kelereng. Kalau pakai meteran, susah ya. Dia lebih cocok pakai jangka sorong, atau misalnya boleh pakai mikrometer sekrup. Jadi tiap-tiap alat ukur di sini memiliki keunggulannya masing-masing. Kita cek selanjutnya, di sini ada massa. Untuk satuan SI dari massa yaitu kilogram. Alat ukurnya di sini kalian bisa lihat ada berbagai macam neraca atau timbangan ya. Timbangan di sini neraca ya. Neraca di sini ada yang digital, ada yang analog, dan juga fungsinya bermacam-macam. Ada yang untuk berat badan, ada yang untuk bahan-bahan ringan. Jadi berbagai macam neraca ada. Kita lanjut. Untuk waktu, satuan SI dari waktu adalah sekon, sedangkan alat ukurnya bisa menggunakan stopwatch. Kalian bisa lihat di sini ada yang analog, ada yang digital. Selanjutnya, suhu. Satuan SI dari suhu adalah Kelvin. Untuk alat ukurnya sendiri berupa termometer. Nah, termometer ini juga ada banyak ya jenisnya. Ada termometer untuk mengukur suhu badan, ada termometer untuk mengukur suhu ruangan,
Termometer yang digunakan di lab juga berbeda. Jadi ada macam-macam. Selanjutnya arus listrik atau kuat arus listrik. Satuan SI-nya adalah ampere. Untuk alat ukurnya sendiri yaitu amperemeter. Kemudian ada intensitas cahaya. Untuk intensitas cahaya, satuannya kandela. Alat ukurnya yaitu, ada yang bisa nebak? Lux meter atau light meter ya. Kemudian untuk jumlah zat yang terakhir nih, satuannya adalah mol. Kita lanjut ke besaran turunan. Untuk besaran turunan, di sini pengertiannya dulu ya. Besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh, misalnya luas. Nah, luas ini termasuk ke dalam besaran turunan. Kenapa? Karena luas diturunkan dari besaran panjang. Kok bisa? Jadi gini, contoh ya, misalnya kita ambil kasus persegi. Kalian tahu persegi, untuk mencari luasnya sisi kali sisi. Satuannya meter. Berarti kan sisi 1 meter, sisi kedua meter juga. Sisi kali sisi, meter kali meter, sama dengan meter kuadrat. Meter ini kan satuannya si panjang. Panjang ini kan besaran pokok. Makanya luas diturunkan dari besaran pokok panjang. Lanjut ya. Kecepatan. Kecepatan diturunkan dari besaran pokok yaitu panjang dan waktu. Gimana nih ceritanya bisa panjang dan waktu? Kita cek ya. Jadi gini. Kecepatan yang kalian pelajari sebelumnya nih waktu SMP atau mungkin SD, kecepatan jarak dibagi waktu. Jarak satuannya meter, dibagi waktu satuannya sekon. Meter punya panjang, sekon punya waktu. Nah, meter dibagi sekon, jadi M per S. Makanya kita sering bilang kecepatan ini satuannya M per S. Meter dan sekon punya panjang dan waktu. Makanya kecepatan adalah besaran turunan. Lanjut, volume. Gimana volume? Kalau volume kita tahu ya, satuan yang sering disebutnya kan meter kubik. Karena kita ambil contoh misalnya kubus. Kubus kan berarti rusuk kali rusuk kali rusuk. Meter kali meter kali meter. Meternya pangkat 3 atau meter kubik. Meter satuannya panjang, artinya volume besaran turunan karena diturunkan dari besaran panjang. Kita lanjut lagi, percepatan. Nah, percepatan ini kira-kira diturunkannya dari apa ya? Coba kalian cek dulu rumus percepatan itu apa. Kalau kalian nggak tahu rumus percepatannya, cek dari satuan percepatan. Satuan percepatan meter per sekon kuadrat. Artinya, percepatan ini diturunkan dari besaran pokok yang mana nih? Coba kalian jawab ya, untuk yang percepatan. Sekarang kita lanjut. Untuk besaran fisika, selain dikategorikan pokok dan turunan, di sini kita bahas lagi yang lainnya. Berdasarkan nilai dan arahnya, besaran fisika dibagi menjadi 2. Kira-kira 2 ini apa aja ya? Coba kita lihat ya di sini. Yang pertama ada besaran, ada besaran skalar. Kemudian yang kedua, kita cek ada besaran vektor.
Untuk besaran vektor sendiri, pengertiannya adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi besaran vektor ini selain punya nilai, dia memiliki arah ya. Kalian bisa cek di sini. Sedangkan untuk besaran skalar sendiri, pengertiannya adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Di sini kalian bisa lihat ya. Perbedaannya kalau skalar hanya punya nilai, kalau misalnya vektor, dia selain nilai punya arah. Maksudnya gimana nih? Contoh misalnya besaran yang udah kita bahas, misalnya besaran panjang. Misalnya ada seorang anak mengukur panjang spidol nih misalnya. Nah, ketika panjang spidol diukur, didapatkan hasil misalnya 10 cm. 10 cm, 10-nya adalah nilai, cm-nya adalah satuan. 10 tersebut menyatakan nilai, sedangkan arahnya tidak ada pada kasus tersebut. Kita menuju materi dimensi. Untuk dimensi sendiri, pengertian di dalam fisika ini, dimensi adalah apa ya? Coba kita cek di sini. Dimensi adalah simbol atau cara untuk menunjukkan besaran tersusun dari besaran pokok yang mana saja. Untuk besaran pokok sendiri, dia sudah memiliki dimensi. Di sini kalian bisa lihat ya, untuk dimensi besaran pokok, panjang dimensinya adalah L, untuk massa M, untuk waktu adalah T, suhu theta, kuat arus listrik adalah I, jumlah zat adalah N, dan intensitas cahaya adalah J. Kalian bisa perhatikan ya di situ. Untuk dimensi-dimensi ditulisnya menggunakan huruf kapital. Jadi kalau mau menuliskan dimensi harus wajib pakai huruf kapital. Besaran pokok kan sudah ditentukan. Untuk besaran-besaran yang bukan besaran pokok, kira-kira dimensinya gimana ya? Kita bahas di sini. Contoh misalnya ada besaran kecepatan. Ketika kita mau mencari tahu dimensi kecepatan, maka kita harus menurunkan dari besaran pokok. Pertama, kalian cek dulu untuk rumus kecepatan ini apa. Rumus kecepatan ini kan V sama dengan X per T. Untuk X-nya perpindahan, T-nya adalah waktu. Setelah kita tahu rumusnya, kita cek satuannya. Perpindahan satuannya meter, untuk waktu satuannya sekon. Sehingga kita mendapatkan satuan dari kecepatan adalah meter per sekon atau m per s. Dari satuan tersebut kita cek lagi di tabel. Nah, untuk satuan meter dimensinya kan L ya. Untuk satuan sekon dimensinya adalah T. Maka di sini kalian bisa lihat diganti jadi L per T. Setelah diganti, dimensi T-nya itu nggak boleh di bawah. Terus gimana? Kita ke atasin. Ketika T-nya pindah ke atas, yang tadinya yang tadinya pangkatnya positif, maka ketika pindah ke atas, pangkatnya menjadi negatif. Di sini kalian bisa lihat, makanya jadi L T pangkat min 1. Kita cek lagi di sini contoh-contoh berikutnya. Mungkin yang tadi ada beberapa yang belum paham. Nah, ini bisa dicek lagi nih beberapa contoh. Bagaimana dengan dimensi besaran energi potensial? Nah, gimana nih kalau energi potensial dimensinya? Coba dipikir-pikir dulu, udah nemu belum rumusnya apa ya kira-kira?
Iya, jadi untuk dimensi energi potensial, rumusnya kan M kali G kali H, massa kali gravitasi kali ketinggian. Setelah kita tahu rumusnya, kita turunin dulu kesatuan. Massa kilogram, gravitasi satuannya meter per second kuadrat, ketinggian satuannya meter. Setelah kita tahu satuan-satuan ini, kita cek di tabel sebelumnya. Untuk kilogram dimensinya adalah M, untuk meter dimensinya adalah L, untuk meter lagi di sini L lagi, di bawah ada sekon, dimensinya adalah T. Karena sekonnya ada 2, berarti T pangkat 2 atau T kuadrat. L kali L jadi L pangkat 2. Berarti di sini M, L pangkat 2 per T pangkat 2. Ingat, untuk penulisan dimensi nggak boleh ada yang di bawah. Nggak boleh pecahan. Maka T pangkat 2 kita pindah ke atas. Tadinya kan positif. Setelah kita pindah ke atas, maka dia menjadi negatif pangkatnya. Sehingga dimensi energi potensial M L pangkat 2 T pangkat min 2. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran online kita. Semoga kalian semua bisa paham ya. Semoga video ini juga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bagi yang belum paham atau ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.